kemudian juga alhamdulillah majlis taklim ibu-ibu ya. Nggak tahu namanya apa, majlis taklim muslimah alta atau apa namanya. Karena ini juga harus dipotensikan ya. Tapi saya berharap gini, yang sifat selain keagamaan, yang sifatnya tentang perkembangan mengembangkan potensi ekonomi juga harusnya. Karena walau bagaimanapun semakin hari itu jadi kebutuhan itu semakin ya. Jadi saya berharap juga dari pakar-pakar ini juga bisa ada ide-idenya ya, memantau juga. Ibu-ibu alhamdulillah udah rutin ya tiap Jumat sore sudah mulai aktif menyempatkan waktu juga alhamdulillah dengan Masjid Alta yang luas ini juga lama-lama penuh gitu kan ya. Kemudian bapak-bapak malam minggu juga itu lebih bersifat kepada menampung ide-ide gitu ya. Menampung ide-ide dari rekan-rekan dari waktu iman rimakumullah, walaupun malam minggu ini kehadiran sangat minim nih Pak Odang. Saya masih berpikir kumaha supaya malam minggu memang tidak lama tapi hadir banyak gitu kan ya, jangan lama lah gitu kan ya. Kayaknya harus ada roti bakar atau apa kelihatannya malam minggu ini gitu sate ya. kayaknya. Jadi kan nggak boleh-boleh saja untuk mendaya tarik gitu ya. Nasi kebuli kan? Kebuli ya? Nasi kebuli betul. Jadi hanya buat makan aja boleh masjid selama menjaga kebersihan makan boleh. Nasi kebuli juga boleh itu. Tapi ke DKM Pak, ini saya belum punya. Insya Allah. Nanti ada DKM tenang aja. Nah, jadi malam minggu tetap alhamdulillah lancar terus ya, malam keakraban itu. Nah itu lebih bersifat potensi-potensi atau ide-ide yang ada. Kemarin juga dari Abah yang kemarin hadir ya, Abah, Pak Iwan, yang lain juga hadir alhamdulillah. Ini ada juga pernah lontaran ini dan ini kalinya DKM lebih aktif daripada ke RT-an nih ya. Jadi ini ada sewaktu-waktu mah dengan warga yang tidak terlalu sibuk hari itu. Karena potensi Alta ini kemarin ada tamu saya ke sini ya. Wah ini oleh jalannya besar juga ya, karena mereka lihat dari yang lain gitu kan ya. Besar juga ini jalannya gitu. Bahkan minggu depan mah karena ada pertemuan saya, udah boleh ini kalau cukup pasang tenda aja di depan rumah, suruh pasang tenda. Wah pas aja tanah tuh, ya udah nggak apa-apa pasang tenda aja. Kan tanya kepada Odang sewa tenda di mana ya ukur. Tadinya dia mau bawa tenda kayak tenda warungan itu kan, tapi Pak Yaya teh, letih kita mau ulang pasang tenda lah gampang. Jadi kebetulan akses jalan ke sana kan ditutupnya tenda naon ya banyak. Kamu minggu depan gitu. Jadi pasang tenda maksudnya tidak merapat ke dalam rumah gitu, biar mereka di luar apalagi banyak yang perokok gitu ya. Ya udah selama anggarannya ada saya pasang tenda minggu depan. Jadi mereka memuji tentang jalannya yang besar gitu ya Alta ini. Mungkin gambaran juga melihat di tempat lain gitu Bang mungkin ya. Memang kan pernah disampaikan juga Pak Iwan ini lega lah jalanan. Kemarin ada 3 orang yang survei dulu sih, lihat dulu gitu. Karena mereka juga pengen kesini gitu ya. Udah lama gak ketemu di alumni haji ya. Nah kemudian itu Pak Odang. Jadi boleh juga Pak Odang ya DKM mengagendakan dalam momen waktu yang luang ada pasar kaget. Nah, jadi misalnya ibu-ibu anu laundry digiring ke tempat itu atau mah kan budak kutabar. Karena gini bukan hanya tim merekrut Alta saja, nanti dari tempat lain juga datang gitu ya. Oh iya apa nih Marodi? Alhamdulillah tuh ya pagi-pagi itu roti bakar. Nah itu usul minggu kemarin begitu, bukan usul sih, semacam ngobrol. Kalau sudah ngumpul biasanya suka ide muncul. Ya. Kalau sudah ngumpul ide teh muncul liar itu kan ya, kemana-mana kan. Malam minggu itu ide lebih bersifat menampung ide ya. Nah gitu. Jadi kalau ibu-ibu sudah jalan, bapak-bapak juga malam minggu. Kakak saya pengumuman dulu, hari ini kita tidak ngopi, tidak energi, tapi susu. Kalau nggak putih, coklat. Karena kita kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi justru biar otak lebih cemerlang. Pertumbuhan apa ya? Masih di rumah.
Pak sok ngopi wae, tolak atuh ulang ngopi wae cenah gitu kan ya. Ya, bukan tolak menawar menurutnya gitu. Oh, ibu sih dengan saya cerewet banget sih. Enggak, ngopi kalau sering-sering teh bahaya cenah gitu kan, ada gula naon gitu. Ya udah apa? Biasa terus coklat tuan guru dulu, terus cari orang yang paling tua. Oh, Belum sampai sebelumnya padahal. ini orang tua kita Pak Rudi. Sesepuh itu. Iya. Pemantun tak. Paling nggak cocok ya beri coklat. Nah, orang tua kedua Pak Dino. Sudah usia Pak Dino. Terus Terima kasih nih Pak Rudi ya. Pak Rudi walaupun ya mungkin belum karena memang kesibukan itu betul ya. Sekarang juga ada beberapa yang kayak siapa? Pak Anton juga ya. Pak Anton suka memang masih di Bandung gitu kadang sempat kan di sini. nah ini karena sunnah Rasul kita biar rata ya. Ini Masya Allah. Jewang. Lagi-lagi dari Pak Rudi. Kenapa? Ini luar biasa. Kalau nggak saya bagi nggak akan di apa? Nggak akan pernah di itu di sini. Diambil. Iya. Pak Dino ini sunnahnya tidak kata Rasulullah. Mana dia lo? Ini ada dua dari lagi-lagi dari Pak Rudi sahabat kita. Karena saya 5 kurang banyak 3 mah tadi. Tiga sih ya. 3 Jual insyaallah 5, 7, 9. supaya banyak anak Pak Iwan. Pak Rudi juga sama Pak Rudi kalau ajuannya harus Pak. Luar biasa. Makanya sering-sering ke Masjid Al-Aqsa kalau mau hidup sehat. Jazakallah. Tapi itu. Ya. Baik, lanjutnya. Jadi gini ya, sebelum masuk ke hadis-hadis yang kita baca nanti juga ini kebetulan ini banyak yang subuh hari ini. Kok gini? Jadi kita biar dapat dulu ya. Kalau bisa di grup WA, memang dengan sarana yang sekarang WA itu bisa dijadikan apa ya? Alat silaturahmi kita ya WA juga itu. Jadi selama teknologi itu mendukung hal-hal yang positif, kenapa tidak gitu ya? Dulu ibadah haji kendaraan cuma unta, sekarang kan pesawat terbang memang seperti itu. Islam sudah memprediksi jauh banget kan. Nikot-nikot yang dilalui. Jadi tadi ya rekan-rekan, jadi lebih bersifat kepada tahadus bin nikmat ya, tasyakur bin nikmat sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala keberadaan kita di Alta ini. Tadi diungkapkan beberapa kegiatan yang sifatnya keagamaan, yang sifatnya kemasyarakatan. Itu memang Islam mengajarkan begitu, bukankah Al-Quran itu tentang hal-hal yang muamalah itu lebih banyak daripada ayat-ayat ibadah gitu kan ya? Bagaimana kita bermasyarakat ya, munakahat ya, keluarga dan lain-lain. Nah di Alta ini saya mungkin lebih bersifat saya pribadi ya, saya temukan kemarin malam minggu ya, kehadiran ada 9 orang ya kalau nggak salah. Jadi malam minggu ini lebih bersifat menampung ide-ide atau semacam saran-saran. Jadi memang jadi gini ya Pak Rudi terutama yang memang hadirnya jarang ya sewaktu-waktu. Juga alhamdulillah Pak Iwan semua bisa hadir ya dengan kesibukannya yang lain ya. Alhamdulillah mulai rutin sudah mentap lah. Jadi pengajian ibu-ibu udah jalan, bapak-bapak malam minggu itu sudah mengarah pada ide-ide itu munculnya dari sana sebenarnya malam keakraban. Kalau subuh one day one hadis, kalau pendudukannya kepada Riyadhus Shalihin, sebenarnya saya Kang Dino lebih one day one hadis itu pada saya akan tadi mungkin lebih bersifat tolonglah ketikan-ketikan itu banyak dikoleksikan, didokumentasikan gitu kan ya, disimpan suatu saat dengan terus dihafal hadisnya, dipahami, dadakan-dadakan sampaikan saya di saat forum-forum Jumat atau lain gitu ya. Jadi insya Allah sih kedepannya di samping Riyadhus Shalihin akan lebih fokus tadinya sih sebenarnya ketik itu aja. Jadi itu mah mengulang yang pernah dibaca di sini disampaikan lagi gitu, hadis yang dipilih. Karena sekarang juga hadisnya panjang sekarang ya, panjang Pak Iwan. Ya. Kemudian tadi ya Jumat kodam begitu. Kemudian tadi boleh ini Pak Idang nih hasil rumukan malam tadi ya, malam minggu maksudnya. Jadi DKM dengan keaktifannya bolehlah mengadakan misalnya
sebulan sekali gitu kan ya, minggu keberapa koordinasi dengan ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu yang jualan makan. Ketika yang punya tenda, pasang tenda, stand, sok pakai gitu kan. Gitu kan ya. Artinya tempatnya bisa di mana kan, di depan juga lega tuh sebenarnya di ponsel, tapi sayang di depan itu alta itu memang harus dirawat gitu teh. Bayar tanggung jawab siapa? Itu barala ya itu teh. Taman tadi. Taman maksudnya pas Gabrik. masuk Itu taman itu idenya mah dari kantor, cuman sebenarnya udah diserah terimakan keluarga sebenarnya, karena kan kantor nggak mau biaya perawatan kan, pinter, jadi ada efisiensi lah. Jadi silakan keluarga, artinya kita sebenarnya yang ngurus. pohon cemara juga itu Cuma perlu mahal banget, itu kurang hampir tuh. 10 juta langsung bikin. Semua proyek 10 juta kan Banyak sampah mungkin karena ada anginnya kan Dino ya, itu mungkin harus ada relawan tuh dibersihkan kayak gitu sekali mah. Karena kan nggak lucu ya masuk itu teh Gabrik. barala gitu kan ya. Nama udah oke, Alta Regency namanya udah ini. Tapi di pinggir-pinggirnya banyak plastik-plastik itu bagian dari fasos dari adopsi pengadaan kamar. Akhirnya diadakan dan dia alokasikan dananya sekitar 8 jutaan satu proyek. Tahun itu 10 juta. Itu kasur aku lega itu kalau misalnya dipakai jualan itu bisa ya bagaimana Ya, nanti kasih izinnya aja ke kantor juga. Karena kan serah terima, artinya kantor masih punya hak. Karena nanti belum serah terima. Tamannya nggak ngizinin ya. Kalau izin, karena apa nih izin apa? lokasi tadi. Lokasi. Izin tempat. Karena kita belum diserahkan ke warga. Belum pernah. Kalau bebersih gimana? Ya, Kalau saya bersih gitu boleh. nggak apa-apa. Kalau masih bersih. Oh nanti tuh ada pasar kaget ini. Sartongeng lah ya. Pasar Iya, kalau itu. kaget. Iya, sebutnya. Pasar kaget. Sebenarnya gini, pasar kaget ini, para kaget yang di depan rumah Kodang itu udah apa tuh? Udah bagus tuh. Pasang ini jualan di sana juga boleh untuk misalnya ini. Pedagangnya tapi itu dari luar. Hah? Pedagangnya. Atau dari kita? Dari kita justru di depan itu merekrut biar yang mereka tahu, oh ada pasar. Mereka kan dari Gria gitu ya, datang dari apa? Dari Sangkuri yang datang jualan gitu Kodang. Tapi kita mempotensikan dari kita jual transaksinya gitu Kodang ya, mungkin jualan-jualan apa ya nggak inilah, mungkin lebih bersifat sosialnya Mbak ya. Anu biasa jualan yang gego jual gitu kan ya. Kendalanya paling ini musim hujan. Hah? Kendalanya paling ketemu di musim hujan. Musim hujan. Iya, jadi harus ada tenda gitu. Tuh ya, jadi kemudian ada itu, kemudian supaya daya tariknya ada apa kek, tapi ulah dangdutan. Saya mau ngomong itu. Saya mau satu dangdutan, senam ibu-ibu, sementara saya akan mengkritisi ya. Senam ibu-ibu dengan pakaian yang seksi saya nggak mau ya, tapi ibu-ibu dengan seragam misalnya kaos gombrang, tapi bukan senam jalan kaki itu saya setuju. Dalam rangka harus keakrabannya. Tapi selentingan justru ibu kayak senam kan. Senam. Kayak selentingan. Serius. 2001 lah kalau serius mah. Ya nanti pengajian ibu di itu Pak. Ke mencari lokasi anu tertutup cara Oh kan bangunan. saya belum dengar nih tentang ini. Ayah selentingan ibu-ibu dek senam. Ke nyari lokasi si pengajarna bisa katanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Sabtu Minggu mau full tetap bisa. Anu saurang tuh hair kue minggu wae. Itu bisa. Komentar Pak gimana Pak? Ya niatnya bagus ya. Cuman kali ini aja waktunya, terus ibu juga nggak ada yang kesana. Passionnya aja lah di itu Pak. Oke. Ditekankan Passionnya. passionnya. Kabar-kabar nanti lokasi. Jangan sampai yang blok D Pak Iwan, karena kamu butuh, cina tinggal ditutup, nah hiji, terus di blok Ya selama bagus. mungkin kegiatannya positif berarti kata yang mereka menutupi aura yang benar. Passionnya di lagi ya. Saya kalau misalnya di tempat-tempatnya memang kalau hari taruhlah minggu ya, di tempat lantai itu memang di ini, tapi kadang-kadang aduh gitu, kadang-kadang ya itu ya gitu ya, kadang-kadang cuma kayak lepet gitu kan ya, aduh Ngetat. bahaya nih. Resep ini. Nah, Apa di itu udah resep aja. Lantaran resep gitu, jadi ulatnya yang gede gitu. Oke, artinya kita tidak Jadi yang lalajo ya. ya. Artinya ibu-ibu jangan sampai dibendung, oke. Tapi saya akan terus anak apa?
kita di masjid ini ngobrol tentang hal-hal akhlak, tentang adab, etika gitu kan. Kalau dirusak dengan itu, saya justru akan saya yang ke depan gitu kan ya. Kalau Pak barusan fashionnya harus diperbaiki, oke gitu ya. Jadi misalnya, bolehkah seorang perempuan pakai celana panjang? Boleh. Anda tidak menyerupai laki-laki gitu kan. Tapi bagaimana celana panjangnya? Ada yang bisa pakai bras lagi atau sebenarnya Islam itu tidak membatasi fashion gaya, itu justru model-model itu harus justru di luar-luar mah. Ada wanita-wanita yang memang ditunjang dengan kecantikan, pantas pakai jilbab kan. Nah, Ustaz katanya ayah mungkin udah dengar juga Ustaz ini. Belum. Nah, akhirnya tadi kan kita DKI ini sangat aktif sekali ya kegiatan saja. Ada ibu-ibu, ada malam minggu, ada subuh, kemudian Jumat udah jalan. Kemarin juga malam minggu sebagai taharus binimah di Griama, pemantau belum punya masjid katanya ya. Masih Sebelah musola. juga itu masjidnya, lama-lama kita lebih oke gitu kan ya, di sana mah di pinggir atau gimana lah. Ini sebagai taharus binimah tulisannya. Kemudian malam minggu kemarin juga ada ide dari yang lain juga, suatu waktu untuk keakraban lagi, keakraban warga, tonggeng apa istilahnya, pasar tumpah. Pasar tumpah, kaget lah. Tonggeng. Di mana dia adanya di sini, sekitar sini? Ya artinya kan kalau sebenarnya untuk menarik darah dari luar mah bisa saja di depan. Di depan aja, bagusnya di depan biar geria dan lain. Oh yang ya, itu ini bisa. ada ini. Kalau terlalu keluar kan dikhawatir nanti yang lain ikut-ikutan juga dari penduduk sana mau ikut jualan. Oh ya, harus koordinasi. Koordinasi dengan kita. Koordinasi. Ada itu. Justru ini mah menarik biar mereka belanja ke kita, Nah, itu. anak-anak. Enggak, maksudnya belanja sih nggak masalah, tapi ikut-ikutan dagangnya. Jadi Nggak apa-apa. kita Tinggal. tadi gini peluangnya lebih ke penduduk kita, Iya. peluang untuk Makanya dagang. kita nanti kan sebelum eksekusi kan kita evaluasi dulu. Iya. Misalkan kita udah ada 10 nih yang jualan. Nah, begitu ada orang luar, jangan lebih dari 50%-nya. Dibatasi lah, dibatasi. Tapi tetap koordinasi kita punya Iya, wilayah gitu. iya. Kalau dipungut uang kebersihan harus dong. Harus. Kalau urang mah ulang gitu. Itu bisa dirahasiakan sama. Kemudian tadi saat mana deh? Oke. Biasanya itu container bagian dapur kan. Lain tadi nek diayakeun ieu cenah senam ibu-ibu ini ada bocoran dari Jadi F8 teh aya selantingan teh kieu tah. Excel apa mana ya? Jadi F8 teh dapat kabar kabut teh kan orang kita diam kan tukang kulingan gitu tah. Jadi lamun kuliling kan itu yang ngobrol-ngobrol kasih ibu-ibu Pak Dino anu oh nya nah, gitu. Jadi konsen serius nih masalah senam ini saya akan. Saya 2000 saya oke. Saya maksudnya dari harus diperbaiki dari ininya. Saya tidak mau menghalang-halang lagi kegiatan ibu-ibu yang sifatnya positif. Tapi paling gitu Pak Iwan ya, ingat ya, terobosan diperbaiki ya. Jangan sampai gini, misalnya instruktur senamna, iya Pak Iwan ikutan senam gitu kan, wah gitu. Dari luar instrukturnya. Orang sini. Orang sini. Jadi dia udah pindah sini, udah masuk sini. Cuman Sabtu Minggu mah dia pinu anu saurang kekeh hayang minggu atuh cenah rame-rame. Abi na teu tiasa tos jadwal. Jadi jadwal si anak udah pekerjaan, udah dibayar lah udah penuh. Nah, jadi hari normal dia kosong, ayo jam sabaraha di mana gitu. Saya kadang itu itu ayam bocoran. Anu sakumaha ieu permasalahan bor lah kemarin kan. Saya dibikin gitu kan. Dibikin anu portable hiji, anu dipindah-pindah hiji. Begitu pas ya, saya kulilingan. Pak cenah teh bortengan dengan hiji, cenah kan dari model itu kan udah dibagi-bagi, aya kelas 0, aya kelas SD, aya kelas SMP, ada buat hiji kan bingung. Buat tulis ya, buat ngaji. Anu nulisna kumaha cenah namanya disarwakeun. Terus kumaha atuh cenah pengadaman perempuan. Nah, uang kemarin teh daripada saya 100% dijeuna mading, nggak sih mading nggak bikin anu butut gitu istilah nama kermaya ayana terpek hibah di nungtuna di sana terpek baru saya dibikin mau. Nah, momen senam ibu-ibu tadi nggak apa-apa sih, asal lekuk-lekuknya jangan transparan. Transparan kita jadi masalah. Lamun tambahan Jangan ketat itu aja. Ya jangan ketat, apalagi ketat jangan ketat, apalagi transparan kelihatan semuanya nggak enak. Enak sih kita, cuma kan dosa. kalau masih itu tuh CCTV aktifkan gitu kan. Artinya jangan meniru yang di luar ya. Di luar itu itu program tanda kutip program Yahudi, nah itu sangat kental sekali. Itu jadi aurat diumbar gitu. Aurat diumbar kan kalau misalnya
istri kita nggak masalah, itu nggak ada batasan. Tapi kalau misalnya lihat orang istri orang kan dosa bang, ngapain subuh tiap ngaji dia itu rusak semua. Saya kira. Sepakat dengan Pak Desiannya Pak harus diperketat karena mohon maaf kan banyak yang berjebak seperti telanjang kan. Mohon maaf, ini bahasa Islam itu ada Pak Rudi. Berjebak tapi seperti telanjang. Mohon maaf, apalagi yang badannya agak-agak bahenol, dia susah menutupi itu. Memang kita ngerti susah dia, kita tidak ngomong kotor enggak. Memang susah seseorang yang badannya dibentuk oleh Allah tuh, yang menurut kita kan agak rumit lah ya. Berjilbab tapi apa mohon maaf lah, artinya kan juga hubungan tubuh. Jilbab. Itu seperti telanjang juga dalam Islam itu Pak Iman. Anda lahir dan Pak Dino, tolong koordinasikan Pak Dino ya. Intinya saya katakan atas nama lembaga aja, DKM. Iya. DKM tidak menghalang-halangi program itu, tapi tadi masukan dari seksi ibadah dan dakwah juga tolong perbaiki ini tidak disamakan dengan yang lain gitu ya, dengan cara ngetat atau apa. Boleh pakai training ya, boleh pakai ini, tapi ditutup lagi pakai ini kan. Orang-orang luar itu cantik-cantik, bagus-bagus tuh pesan-pesan itu. Kan mereka nutup, tapi ya itu tidak, kata Rasulullah itu jangan sampai ya terlihat lekuk-lekuknya dan lain-lain. Ini tolong koordinasi Pak Dino, koordinasi dengan ibu-ibu ya. Sebelum ada plot kemudian hal-hal yang berdebat gitu. Jadi seperti itu. Ini juga tugas seksi dakwah dan ibadah sebenarnya ini. Jadi boleh diatur. Jadi relevan pada misalnya ada minggu, misalnya ada olahraga yang sesuai dengan Islam. Islam juga kan kemarin kan pernah di hadis al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin kuat itu lebih Allah cintai ya, lebih baik dan Allah cintai daripada al mukminu dhaif, orang yang lemah, geringan, sakitan gitu kan ya. Nah itu bisa nanti ada koordinasinya Pak. Ada senam, ada jualan, ya misalnya tapi kalau tiap hari Minggu jualan ini juga jangan lah. Misalnya seminggu sebulan sekali. Hah? Sebulan sekali minggu pertama atau apa ya. Sekalian datang ke mubalek. Sebenarnya kalau ide saya sih bukan artinya dilempar pasar terbuka gitu kan. Lebih efisiennya ketika DKM kalau punya dana kuat ya pasar aja. Baca. Iya, DKM yang ada. Saya untung dikit tapi lumayan. Ya kantor pasti mengizinkan. Jamin ya, insya Allah. Saya bisa mau bilang, artinya kan niatnya kan bagus, bazar, senang sekali. Kalau dilempar pasar terbuka, yang dari luar masuk, yakin itu masuk karena orang tuh, contoh lah yang hari Selasa itu yang di Ciletik itu, kan bikin macet jalan itu. Di mana? Yang Ciletik kan kalau Ustadz Ya, ada. sore, Oh ya di sana. Iya. kan dia sore, yang Selasa itu kan orang luar semua yang dagang. Terus di situ Lampa ada. Kita mah nanti rencana kalau baru Oh iya saya nggak berpikir antisipasi ke sana ya. Iya. Tadinya masih Pak Iwan ramekan supaya semakin mau gitu jualan. Saya kan dengan ibu-ibu jarang kenal juga Pak Rudi, saya belum hafal semua gitu kan. Ya kalau dari sisi ininya ekonomisnya kalau saya lihat bagusnya bagus. Jadi paket sembako yang Paket sama sembako di murah ya. pasar 15 kita jual 10 ya tadi ya. Dan lumayan kan atau 11. Nah, untungnya dikit tapi kita warga semua silakan aja kalau konsumen sih, tapi pengadaannya kitanya DKM. Lebih bagus. Kantor jamin izinin pasti. Insya Allah lah, saya lobby. Tapi kalau ke pasar buka, kalau lokasinya di depan, Saya acak dulu. nggak mungkin dikasih. Karena kredit nanti Takutnya kan taman juga kan itu ya. Iya. Karena kebanyakan. Saya acak dulu ini ke Pak Rudi susu. Coba lah, Nggak apa-apa, kita ada coklat. dua Ada. aja. Coklat. Kami orangnya mukanya coklat. Kalau pasar itu. Ya sembako aja kan, sebulan sekali. Ya. Ya paket minyak goreng, beras 5 kilo gitu atau berasnya 2 kilo. Terus saya juga Pak ini ada agenda ya untuk kita perjelas untuk gini, saya menghindari ini ya, menghindari tiupan trompet itu untuk awal tahun baru nanti, karena kita nggak bisa menghindari hidup ini tetap bergaul Pak. Nggak ada istilah kita misalnya tadi udah Muharram tidak melewati, bukan memperingati, kita udah tahun barunya. Nah untuk agenda tahun ini, masa ini kita nggak bisa menghindari, pasti ada istilah 1 Januari. Kita jangan harus buka hati Pak Dino, hal-hal seperti ini nih. Jadi bukan berarti merayakan, bukan. Kita sudah merayakan tahun baru kita. Saya ada beberapa agenda. Terkesannya ria, oke. Jadi ada istilah nanti yang berprestasi selama ini ke masjid, yang mulai dari anak-anak kecil orang tua, saya ada agendanya. Jadi ada istilah Al-Aqsa Tausiah, mungkin dibawa sama Ustaz, kita tidak dari luar tuh. Supaya biarlah kita berkerumun di masjid. Jangan berkerumun keluar alun-alun, apalagi sudah dibuka nanti PPKM-nya.
Ya meniup trompet jangan sampai nanti Israfil meniup trompet juga kita masalah. Ya agenda saya salah satunya ya mungkin Al-Aqsa berbagi ya, kita mohon partisipasi semua nanti dari manapun. Terus Al-Aqsa prestasinya, terus ada Al-Aqsa Award. Selama ini yang kita pantau yang rajin ke masjid ini nggak bisa dihindari. Saya yang agenda punya saya, artinya dari KDKM-an. Ada kita penghargaan nanti berupa sembako kayak gitu. Kita bikin, bukan buka surprise. Jadi selama ini biar oke, kalau nggak lihat kita nggak bisa membangunkan masjid awalnya Pak Ustadz. Nah, Seperti itu. kalau yang sering ada awardnya enggak? Ya, Sering Nggak ada. ada. Jadi kita nggak usah bertanding lagi, tapi ini udah Ada dendanya. ini Vokalis. Pak Iman. Al-Aqsa Award ini saat ini udah bertanding, tidak ada istilah bertanding khusus Pak, tidak ada istilah kompetisi di hari A yang ada. Ini udah berjalan, kita tetap pantau. Siapa yang paling awal ke masjid itu dipantau. Kayak gitu. Ini jadi Al-Aqsa Award. Nanti juga mau rencana planning waktu itu pas kita malam tahun baru. kita kalau bisa berkumpul di pas masjid. malam tahun baru lewat dulu Pak. Soalnya gini kan, walaupun tetap gitu istilahnya itu acara bukan tahun baruan, tapi pas bertepatan dengan tahun baru, orang identiknya tetap image-nya perayaan tahun barunya kayak gini. Jadi tolong bahasa itu gitu, kalau itu hindari bahasa merayakan tahun barunya. Kita Jadi, tidak merayakan. Iya, kita tidak merayakan tahun baru. Untuk itu hanya itu lewat cuman bertepatan. Jadi si orang image masyarakat kita tuh tetap perayaan tahun baru. Kalau mau kita tanggal 31-nya atau tanggal 2. Saya khawatirnya malam-malam tahun baru itu mereka keluar. Itu urusan mereka. Kita yang penting udah kasih tahu ini bukan tahun baruan. Karena kita emang tidak mengajarkan. Kita jaga kecuali kalau kita emang mau merayakan. Terus malam tanggal satunya apa kita isi? Biasa aja. Jadi image orang kalau sesuatu hal gitu ya. beda bahasa tapi waktunya pas di hari itu orang tetap kesana image-nya nggak bisa dihindari. Oke, kita sepakati kalau gitu tadinya saya Itu kalau saya gitu. Saya menghindari mereka keluar Pak Rudi. Takutnya mereka keluar rame-rame bawa anak istrinya, tak terjadi kecelakaan. Ini memang kan memang waktu memang 2 bulan ini tidak lama sebenarnya. Iya, memang kita mulai bagus prepare sekarang. dimunculkan hal-hal seperti ini. Hindari anak-anak untuk beli trompet atau pasti kadang-kadang bagaimana orang tuanya sih. Jadi itu memang jangan sampai tasabu itu menyerupai gitu ya agama luar. Ini memang dalam rangka Ustadz ini jadi apa istilahnya kan menyampingkan gitu ya. Mengalihkan perhatian mereka. Perhatian. Trompet pasti dijual sok, pasti penuh trompet. Banyak pasti. Yakin saya. Nanti anak-anak di trompet Israfil niup juga. Itu nanti itu bahasan. Jadi jangan sampai tadi kan kita bilang begitu kita wah merayakan gitu ya. Kalau misalkan dilaksanakan pas di sana, tetap orang berpikirnya image itu tahun baruan, cuma acaranya berbeda gitu. Jadi obrolan ini saya dari awal katanya Pak Odang. Tadi betul kelihatannya memang tidak dilempar ini katanya kalau potensi Ini adegan. kalau saya lihat Bajar ya? jadi potensi kita dapat izin kecil. Gitu. Kalau pasarnya Terbuka, ya? penuh, terbuka. Tapi kalau basah, kita yang punya hajat, atau kita juga punya masjid perlu dana juga. Ya, mungkin dana awal mungkin bisa lah pinjam ke Kita kantor. sengaja nih lembaga DKM ini kadang-kadang menampung dana seperti bikin papan pengumuman itu banyak ya. Banyaklah donatur yang Dan kadang-kadang kita bingung kalau- kemana ya diarahkan gitu. Kalau pasarnya terbuka, orang lain masuk. Itu ya bukan apa-apa, artinya silakan aja sih. Tapi kan kondisinya kita ada peluang satu, tapi kita dilempar ke orang kan rugi juga. Nah makanya kalau lebih tertibnya, lebih bagus administrasinya, lebih bagus pelaksanaannya dan izinnya, insya Allah saya bisa lobby kantor basah. Sebulan sekali aja, tapi paketnya pakai sembako gitu. Ya untung 1.000 perak sebungkus. Nunggu DKM ya. Ini pas lagi kejadian baru di Kencreng ada yang bongkar gitu kan ya. Sudah kejadian baru pasang CCTV gitu kan ya. Ada hikmah. Gitu ya. Artinya Pak Odang ini sudah mengerucut ya, kelihatannya memang DKM suatu saat harus ada Bajar dalam rangka membantu Pak ya. Iya. Kemudian barang-barang bisa. Kalau saya sanksinya di perizinannya. Kalau pasar terbuka tuh Devan nggak akan ngasih. Jadi tetap harus ada proses. Kecuali udah dipasrahkan keluarga ya. Ini kan masih statusnya belum serah terima. Secara administrasinya artinya mungkin kepemilikan mungkin 50, tapi saya yakin masih full 100%. Tapi ketika dilempar ke Tapi Pak Dehan ini orang yang nggak kaku ya. kalau insya Allah kalau saya Nggak kaku ya orangnya. insya Allah. Nggak secaplok itu. Enggak. Maksudnya
Enggak, kalau Devan ya Badina tahu lah. Asal kita bisa. Ini justru tadi yang mengapresiasi tentang Alta ini jalan kemarin ada teman saya kan juga jalan gede boleh ya ini cenah gitu ya oh iya gede gitu ya. Nah, ini udah mencit. Kemudian tadi masalah malam tahun baru dan juga ini saat masalah menghadirkan usaha dari luar ya, terlepas momen-momen acara-acara ini walaupun tidak dikaitkan dengan momen-momen Pak Dino ya, boleh misalnya 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali ada tablik akbar lah atau misalnya ceramah umum dari luar ya, artinya melibatkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Jadi ini salah satu sebenarnya saya kalau mau katakan ini sebenarnya ngariung seperti ini susah gitu, susah cari momen. Abah bilang punya masjid nih, masjid ini merupakan aset atau sarana untuk tadi teh saling kenal ya, gitu ya. Ini rajin, Ya, cocok. ini rajin, sering ketemu jadi baru tahu. Saya di Apa karena kabari juara jadi eraeun. bukan, saya kan di WA belum dikasih nama, Widi keren ibu-ibu gitu, iya bu mangga gitu, jadi saya gitu, Widi jadi bapak-bapak. Pengumuman ke wet naon. Abdi jalu. Saat kelihatannya masalah mensikapi tahun baru tadi, jadi memang masih ada waktu ya, masih ada waktu Bagaimana kita bagaimana. tetap ini Oke, ya. musyawarah mufakat. Jadi artinya memang intinya anak-anak dikondisikan jangan sampai ikut-ikutan apa ya itu kurang bagus lah gitu ya. Walaupun jujur aja saya kadang-kadang konvoy gitu kan ya, kadang-kadang ya itu tidak terasa itu. Jadi kadang-kadang kita akan mengikuti pola hidup mereka sejengkal sehasta terus Kalau sampai saya mah lebih masuk ke liang buaya. malahan lebih setuju pasal spanduk di dia. Maaf tidak tiup trompet untuk tahun baru. Terus terang saya mau balikin pasal spanduk di dia harus masjid. Kalau itu jadi penjagaan, jadi antisipasi. Jadi bagus, kemarin bagus, lagi minum, saya ya. kerja saya mau tuh serang gitu. Saya di rumah sama si Bintang. Ya bikin trompet, penting apa buangnya aja buat dia. Kalau ini istilahnya gitu. Walaupun cuma gua celaka budak mengikhlaskan baik kepada saya gitu. Kalau trompet bukan momen, nggak masalah bos saya trompet itu kalau jadi mainan anak-anak tapi tidak momen di penyambutan itu Pak. Jadi kita nggak bisa melakukan trompet kan kertas nih dibuat untuk mainan anak-anak gitu. Tapi pas malam itu dibikin sebagai ritual, khawatirnya Israfil ikut-ikutan. Kalau mereka Israfil ikut-ikutan selesai kita. Selesai nggak bisa bertobat. Bidadari. Ya kalau ketemu kalau ininya persoalannya ini belum lunas lagi. Udah lunas lah kalau itu udah lunas. Secara Langsung bisnis ditutup, Iwan. Secara bisnis sudah lunas, secara bisnis saya masih khawatir. Oke mungkin itu nggak jadi masalah. Ini sebenarnya ngaji ibu-ibu itu kan masukan ini saya sedang sambil ngaji sampaikan juga ke ibu-ibu ya, masalah tadi yang masalah senam ini lebih efektif gitu kan, nyampaikan tidak gitu ya ibu-ibu ini gitu padang ya, misalnya tadi ya udah ada bocoran agenda paling tertibkan dari segitunya. Kalau Ya kan? masalah senam saya rasa segini itu kan pasti hubungannya dengan KRT-an ya, kegiatan KRT-an. Jadi harus bareng satu suara. Satu suara diajak bicara satu suara. Jadi jangan sampai ya tidak semua kan sama isinya. Artinya gimana satu suara ini antara kesosialan dan hal ini kepengurusan KRT-an sama DKM harus satu suara, jangan sampai yang KRT-an beda, yang ini beda. Nah itu akan jadi masalah. Kalau saya tetap koordinasi dulu. Oke, itu jadi segala sesuatu pasti bertahap Iwannya. Saya akui di partai ini sangat heterogen sekali ya, baik dari segi pemahaman, secara intelektual ya, secara ini. Jadi memang harus tadi Pak ya, pola dakwah Pak ya yang dipakai Pak ya. Bagaimana? Itu Pak Iwan, oke. Jadi memang justru pihak DKM justru bagaimana jamaah untuk senang ke masjid ya, terutama anak-anak gitu ya. Karena di masjid Orang tua Ustaz, kalau bisa terutama orang tua yang suka ke masjidnya. ya, ya. Jadi masalah kalau anak terus ini orang tuanya kemana gitu. Aduh. Makanya dengan adanya kita award ini Orang akan tua kan cuma segini-segini, orang muda ya. ya Kurang orang tua cuma 2 orang ini. Waktu malam itu kita dibahas sampai katanya ada tanya ke Pak Yang Kesha. muda-muda. Usianya berapa di sini rata-rata kata Kesha 30 tahun usianya. Tapi kalau versi saya sih sudah baca itu sekitar 35 ke bawah. Oke. Nah, terus ini juga saya
ini halusinasi lah. Andai kata 100 warga di sini, 70 orang aja datang ke masjid itu enak komunikasi, jadi ada ide-ide apa tuh. Ini angan-angan saya gitu. Nah, cuman caranya gimana tuh biar 70 orang itu datang ke masjid gitu. Nanti wajahnya ada tempat gitu untuk ya kita diskusi, kita ketemu. Malam minggu itu ya? Iya, waktu kemarin itu kan. Kan kebuli, nanti nasi kebuli diumumkan malam minggu nasi kebuli untuk porsi 70 orang. Jadi udah absen 71 pulang. Kemarin saya ngobrol mencikapi pembicaraan kita malam minggu kemarin. Oke. Sambil mencabut saya Pak sama Rio. Ini kan momennya pas. Walaupun ini tahun baru Masehi ya. Artinya momen ini kita bikin jangan harinya betul. Kita mengadakan istilahnya syukuran warga, koordinasi antara RTH, DKM, syukuran, dan situ kan suatu rahim semua kan. Minimal 70% datang lah. Tapi kalau momen pas tahun baru mungkin nggak akan pada datang kebanyakan ya. Banyak acara masing-masing. Tapi kalau misalnya bukan tanggal itunya, tapi temanya itu ya syukur nikmat kita itu yang entah tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang, kita bertemu. Ini perlu semuanya berkumpul, syukuran aja. Yang mau dari di sini, nah, saling kenal kan nanti. Visi DKM disebutkan nanti di situ. Visi kepengurusan itu juga disebutkan, ya, bareng-bareng ya. Salah satu tadi yang seperti kita bicara kemarin, gimana supaya kumpul ya. Karena momennya pas, nunggu nanti lagi kan susah ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Dino. Jadi kalau mau itu acaranya lain hari kan, jadi malam tahun baru itu kita tafakur aja di masjid aja. Saya ada selebriti yang tidak berapa tapi ke Istiqlal kok kumpulnya ada. Pada dia berdiri kayak gitu menyambut pelukan itu. Kita ada di sini. Nggak masalah Pak Iman, apapun itu. Nah, gimana cara kawan-kawan, artinya saya dan kawan-kawan ya, artinya gimana cara mengantisipasi itu. Ide-ide cemerlang itu kita terima. Baik Pak Dino, Pak Iman. Maksud saya agenda ini dari bukan pribadi, agendanya dari bidang dakwah dan ibadah. Nah, ide-idenya itu untuk gimana cara mengantisipasi mereka untuk tidak berkeliaran keluar, ya, bikin konvoi-konvoi, apalagi motor-motoran, apalagi blok belakang dengan ranking kemana-mana. Ya itu yang kita antisipasi Pak. 1 Januari itu malam Sabtu. Karena itu bagian dari dakwah Pak Iman. Gimana kita menyelamatkan umat itu seperti itu. Cara menyelamatkan umat tuh. Ide apa yang paling cemerlang yang bisa menyelamatkan umat dari kemaksiatan. Itu aja yang paling penting. Tidak menganggap tahun baru ritual. Nah, bahaya kalau kita biarkan ada pembiaran, kita kena dosanya. Orang-orangnya katanya beragama tapi melakukan pembiaran. Yang kena semua Pak. Kifayah kenanya. Ini yang paling penting. Ini memang tidak terlepas dari pembelajaran, informasi, pemahaman ya gitu ya. Ini ada waktu ya. Karena memang mau tidak mau ari budak mah kumakolot nah gitu kan ya. Makanya ibu-ibu ada waktu ini jadi diselingkuhkan masalah tahun baru gitu ya. Masalah baru jadi kita dalam hal ikut-ikut yang sifatnya mungkin itu tradisi yang sifatnya mengadopsi dari luar gitu kan ya. Jadi jangan sampai justru yang minus sekarang udah ini kok, udah ini Bah. Tadi Abah bilang ya misalnya orang-orang yang kadang-kadang mungkin kategori membuadirkan gitu ya cara ini kemudian berpikir oh iya ya seperti itu. Jadi ini polanya gitu kan Nino. Artinya polanya bagaimana menyampaikan sesuatu kepada ibu-ibu terutama atau kepada riungan saat ini. Makanya fungsinya riungan musola ini seperti ini jadi muncul. Oke lah, misalnya kita sebagai tahadus binikmat katanya Pak Iwan ya. Tadi kan misalnya jangan hari hanya lah kita. Dan kebetulan itu tanggal 31 itu Jumat ya. Jumat ya. Artinya bisa saja di forum ini karena Jumat juga dihadir semua ya. Artinya berarti malam Sabtu tuh tahun baru. Kalau Sabtu bisa aja rayakannya hari Minggunya gitu kan ya. Hari Minggunya bukan asal gitu ya. Jadi Minggunya momen kumpul Pak Iwan ini sebenarnya sangat berambisi yang kumpul, yang kenal gitu Pak Iwannya momen-momen itu ya. Justru kalau hari Minggu kita ngininya justru gereja-gereja battle gitu lagi itu-itunya ya kalau pas hari-hari itu. Maksudnya makanya saya menghindari itu. Saya tidak untuk menyinggung agama, cuma ya gereja-gereja itu kan hari Minggunya justru ada istilah setelah tanggal 1 berikut itu, karena saya punya kawan itu mereka luar biasa ya. Kayak gitu Pak Rudi. Momen-momen itu Pak Iman, hari Minggunya kita juga ngadain, mereka ngadain. Oke, kita nyebutnya hari Ahad ya, lebih syar'i lagi seperti itu. Nah, itu tadi
jangan juga misalnya Pak Dino ingin bikin spanduk, oke, jangan ada istilah kata-kata tahun baru Masehi itu, tapi tasyadus bin nikmah, tasyakur bin nikmah, di situ lebih kita agendakan itu Pak. Ayo kita banyak syukur di Masjid Al-Aqsa. Jadi image hilang, gimana cara menghilangkan image itu? Paradigma yang selama ini terjadi, kita ubah. Kita rubah yang tahun baru Masehinya itu. Lalu kita tidak bisa mengingkari adanya tahun Masehi, nggak bisa. Ini internasional. Ini Arab pun mengakui itu. Timur Tengah pun mengakui adanya tanggal 1 Masehi itu, nggak bisa kita hindari. Nggak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya ini langsung diputuskan Pak Odang ya sebagai DKM, juga Pak Isa Samsul sebagai gini aja tuh, misalnya alami saja, artinya karena misalnya saat ini dengan heterogen aja, tolong malam minggu itu udah kan Sabtunya tanggal 1 kan ya, malam minggu ada ceramah umum gitu aja, boleh? Dia Sekretaris minimal, karena sudah lewat tanggalnya, sudah lewat. Ya, sudah. Jadi malam minggu, jadi adapun nanti malam Sabtunya anak-anak misalnya ini nih, kita jangan terlalu jadi satu perdebatan yang alot. Cuma selama ini saya akan pembelajarkan kepada orang tua. Bang Dino udah segas, udah, harusnya seperti itu. Jadi selama 2 bulan ini, tolong yang hadir juga minimal sedikit dari pemahaman tentang mensikapi tahun baru ini, kita minimal lah, tidak kompoi-kompoi dan lain-lain. Ini sesuatu yang kurang bagus lah dari pandangan Islam. Jadi itu mah alami saja lah, itu tergantung orang tuanya juga. Anak-anak kadang-kadang mungkin saya adakan acara juga, mungkin mah hari Jumatnya saya kumpulkan anak-anak, saya mau bawa piknik atau kemana, saya mungkin gitu ya. Jadi hari Jumatnya kemana, malam ini Jumat misalnya, anak-anak biarkan mereka. Saya ingin bawa anak-anak naik gunung gitu kan ya, di drop, kemudian main game di sana, ada tempat lapangan. Jadi seperti itu saya. Jadi seperti itulah anak-anak sebenarnya selama kita bisa mengarahkan positif, atau saya juga di sini nanti malah enaknya sih ke outbound-nya. Itulah. Jadi tolong aja Ustaz agendakan, terlepas nanti ustadznya dari luar atau kita aja mengelola malam minggu pas 1 Januari malamnya kan udah lewat tanggal banyak, kita adakan ceramah umum gitu ya. Antisipasi Pak. Dan bila perlu ikat anak-anak itu dengan malam tanggal 1 mengaji itu, ditambah jamnya di sini, dibikin apa ya, kita mungkin ada makanan buat anak-anak, tambah lagi jamnya biar orang tua juga tidak bisa ngajak kemana-mana. Ini tetap ya, jadi pesan moral Pak Dino, gimana agar orang tua mereka tidak punya peluang untuk membawa itu. Saya setuju. Tambah jamnya di sini. Kita masukin ngaji ya. Iya. Tambah jamnya. Biasa malam maghrib, nanti pulang jam 7:30. Jadi biar jadi memori buat mereka gini Pak Iman. Waduh, dulu kita pas ingat benar mereka sudah dewasa. Ketika kita dulu malam tanggal 1, mereka kan pas ngeliat orang akak, kita dulu enggak gini nih kata salah satunya. Kita dulu ngaji justru berlipat waktunya. Di Al-Aqsa terjadinya. Saya ingin memori anak itu terisi padat dengan Al-Quran, ya. Jadi mereka pas malam tanggal 1 tuh mereka tidak pernah ingat ada trompet. Mereka tahunya mereka mengaji di Al-Aqsa, jamnya ditambah, jamnya bahkan ditambah frekuensinya. Setahu saya ketika kita setelah dewasa nanti, dulu kita mengaji ditambah para ustadznya di sini, tidak ada trompet. Jadi memori yang kuat di mereka tuh itu Pak. Saya tidak mengenal trompet, mereka berkata bahwa dulu kita di Al-Aqsa dididik oleh Pak Dino, oleh Pak siapa, oleh Ibu Risin, Ibu Yani, justru ngajinya bertambah. Kenapa kita harus jadi trompet? Memori itu akan ada ke seorang anak. Mereka seperti kertas putih, gimana kita mengisinya Pak? Bukan saya mendebati itu. Antisipasi saya sangat ketat untuk ini, karena khawatir orang tuanya berpeluang nih. Ayo ke alun-alun. Ini yang orang tuanya yang bikin ide justru kayak gitu Pak. Bukan tidak boleh mereka kumpul keluarga, ya silakan. Tapi perlu ada niatannya, bawa trompet, beli trompet sengaja yang gede-gede lagi, ditiup di sini keliling. Itu yang kita khawatir. Malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu ya. Oke. Jadi ayah itu anak-anak kumpulkan di masjid di sini, tapi melepaskan dari ikatan tahun baru, saya akan game di sinilah, permainan barudak. Ya, permainan nanti saya koordinasi dengan Ibu di sini ya. Artinya biar mereka happy di sini, entah main sarung atau apa gitu ya. Walaupun ini hindari bentuk-bentuk bisa diadu. Itu jadi seperti itulah pola. Nanti melupakan itu tapi bukan merayakan ya. Maaf. Melupakan hal itu. Dari Bapak ngajak keluar. Iya. Oh, mengajak keluar. Jangan sampai nanti pas malam tanggal 1 F9 satu keluarga pakai motor pergi ke Lui Panjang sana bawa trompet, itu kan jadi masalah.
Biasa kan terminal. kalau misalnya anak-anak dipaksakan waktunya mau sampai jam berapa, sedangkan acara itu kan rata-rata jam 12. Enggak, maksudnya tidak sampai itu Pak Iwan. Hanya menambah durasinya aja di Iya. sini. Mungkin nambah Sampai sampai jam jam 9 kayak gitu kan. Akhirnya kan masih acaranya jam 12 kok. Betul, selalu ada itu. Enggak, tapi kalau yang saya tahu ya Pak Iwan, kalau misalkan mau tahun baruan ya, mau di Bandung kan tahun dia bangun berangkat jam 9 Serius nih masalah. tujuan gak sibuk ini misalnya tahun arut nggak akan nyampe jam gitu, nggak akan nyampe Ya. karena emang jam 10 tuh memang udah macet gitu. Jadi kalau berangkatlah dia jadi jam 5 bisa nyampe ke Iya. Sibul lalu karena pusat biasa mau dipakai Sebenarnya kayak kalau mau lebih efektif ya Ini saat jadi masih PR ada semua Pak Iwan. waktu. Jadi PR kita loh ini asli. Masih ada waktu. Serius. Ya kan ada pengajian ibu-ibu. Jumat. Oh ini Jumat sore ya, betul ya. Ya, artinya begini, yang paling susah dikasih tahu kan sebenarnya ibu-ibunya. Pengertiannya ibu-ibunya. Oh, udahlah setahun sekali kan begitu kan biasanya kan. Lihat anak artinya Katanya. Kerak wapoe sama tapi emang alasannya itu aja artinya tahun begini sekali, Pak. tapi Kalau kita sebagai suami ya sebenarnya mah bisa di ini nggak masalah itu. Cuma kan biasanya yang paling sangat susah itu ibu-ibunya. Kasih tahunya anak. Mungkin Pak Ustadz ngasih masukan pas hari Jumat dari ibu. Ya memang tidak semua ya, paling tidak kan yang hadir udah terbuka. Atau kita beliin jagung nanti berapa karung Pak Iwan? Ya bisa. Enggak, gini prinsipnya nggak bisa menghindari bakar-bakar manfaat, nggak bisa sok. Saya taruhan, nggak bisa menghindari ibu-ibu. Tapi biarin mereka di rumah, maksud saya menghindari mereka keluar gitu, Pak Dino. Menghindari mereka keluar. Saya pun pasti punya agenda dengan keluarga di rumah pribadi, pasti datang ke keluarga, pasti kami bakar jagung, bakar ikan asin mungkin. Kayak gitu, itu pasti bukan persoalan membakarnya yang kita bahas, tapi persoalan perayaan mereka seakan-akan jadi ritual. Malam itu, malam tanggal 1, kalau saya juga sama, sudah jadi biasa senang deh karena kumpul keluarga semua kan. Pasti kita senang di sini. Nah, kalau warga kita bagi jagung itu mungkin berapa biji satu orang misalnya, borong jagung dari situ nanti Pak Rudi gampang Kebon. borong kebon gitu kan. Tapi insya Allah malam tahun baru hujan, gede. Karena gitu. Jadi satu prinsipnya kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti pola kita. Betul. Tapi kita punya hak untuk memberikan pencerahan atau penjelasan tentang kondisi gitu Serta kan ya. antisipasinya. Nah, Iya. kemudian masalah tadi, oh kelihatannya terfokus mereka keluar ya, Pak Iwan itu Pak Iwan yang saya paham ya. Kalau di sini justru oke, jadikan agendakan Pak Odang malam Minggu ada ceramah umum ya. Malam Minggu berarti Sabtunya udah lewat ya, itu. Kemudian ke belakang artinya hari Jumatnya, Pak Iwan kan 31 Jumat tuh. Ibu-ibu jelas ngaji tidak libur sore hari. Kemudian sudah diagendakan anak-anak kumpul di sini, kita carikan game. Adapun hari-hari ini kemudian dengan kondisi dijelaskan ibu-ibu, kemudian anak-anak kalau untuk menghindari keluar itu udah beres sih sebenarnya. Cuma malam itu juga jangan sampai justru anak-anak tuh sampai kan lah itu mah udah di luar kapasitas kita ya. Iya. Anak-anak ngalut-ngalut bisa itu dengan penjelasan ke ibu-ibu seperti ini diminimalisir lah anak-anak supaya jangan sampai apa gitu ya. Karena ada kesan gitu ya. Memang sih kembali kepada niat gitu kan ya. Kembali kepada niat gitu kan ya. Jadi saya kelihatannya agenda itu Pak Odang ya. Ini kelihatannya masih jauh ya, 2 bulan walaupun cepat waktu teh. Malam Minggu adakan ceramah umum saja. Terlepas kita bicarakan ustaznya dari luar atau dari kita. Kalau dari luar nanti kesannya juga apa gitu ya. Udah aja dari kita aja. Kita aja internal aja Pak. Kemudian anak-anak sebelumnya malam tahun baru anak-anak Jumat mau dikumpulin di sini, saya koordinasi dengan Ibu Risin. Jadi biar mungkin tadi Pak Iwan batasnya sampai jam 9 atau apa. Setelah itu memang kita capek juga kalau sampai tanggal 1 malamnya itu di sana merayakan di masjid lagi gitu. Jadi pokoknya malam Sabtu anak-anak kumpul di sini, minta nanti mungkin balon atau apa intinya kan. Anak-anak tidak untuk ngaji tapi untuk permainan gitu ya. Juga ada beberapa game yang mungkin cukup di masjid nggak apa-apa ya, Odang ya, selama menjaga kebersihan. Saya rasa itu antisipasinya. Ya. Atau kalau kita bikin acara dalam arti kata acara ini bukan artinya untuk memperingati ya. Bukan. Maksudnya malam tahun baru pun kita ingin menghindari ya. Menghindari. Nah memang kan momen-momen sebenarnya penyimpan sama segala macam itu kan kejadian pas tengah malam biasanya. Iya kan. Artinya anak-anak udah tidur juga kalau orang tua yang benar bangun tuh udah jam segini tuh. Ya kan? Artinya begitu kan. Nah, kita adakan juga kalau memang ada suatu kegiatan bukan untuk merayakan. Bukan. Nah, artinya kita ya
kita istilahnya tadi Saya bersifat melupakan gitu Pak Iwan, justru nah, melupakan. acaranya bikin sibuk ibu-ibunya nih. Ibu-ibunya juga bikin sibuk supaya mereka itu tidak berpikiran untuk kesana-kesana kan. Di masjid ini ya bikin sibuk lah kita bikin acara. Suruh ibu-ibu bikin rendang, syukuran ya kan. Artinya ya Perlu masak. berdoa. Ya rendang Padang, kita kan belum pernah ini agenda rendang Padang Pak. Ini Pak DKM, coba kita kali-kali berapa panci besar ada rendang Padang. Makanannya ya. Iya, untuk menghindarinya. Jangan Jagung bakar ya. Jadi Jadi bukan kita itu ingin merayakan tahun bukan. Mensyukuri ya kita Iya. udah diberi. ya diberi Allah banyak kenikmatan lah ya. Tapi Hari-hari momen itu kita. ibu dibikin sibuk. Bikin sibuk ya Pak Iwan. PR Pak, kalau setiap tahun baru pasti saya jadi PR. Enggak di mana-mana karena paradigma ini udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dari dulu Kalau sampai ibu sekarang. udah sibuk pasti capek mau kemana mau keluar. Iya. Kita mau ngelawan anak-anak nggak ngantuk, mereka tahan nggak ngantuk. Sudah buat kita gitu. Kalau niatnya apa tadi? Kalau niatnya menghindari ibu-ibu dan bapak-bapak anak-anak buah keluar dengan pola ditahan di masjid ini, itu udah nggak bakalan kan gitunya. Nggak bakalan saya mau komersial anak-anak malam bukan nih Jumat nggak libur ngaji kita ngumpul gitu. Nanti ada permainan, ada hadiah gitu. Koordinasi dulu dengan pemerintah, dengan Pak RT bahwa malam itu adakan agenda bahwa kita ada bertemu ini apa artinya buat kerja bakti apa. Jadi keluarga. ya ada pertemuan warga. Jadi semuanya berkumpul. Nah mau nggak mau nih warga yang benar-benar taat pemimpinnya atau aulianya yang untuk baik pasti mau berkumpul di masjid. Kita ada kerja bakti buat hari Minggu, tapi malam Sabtunya kita adakan rapat dulu. Ini harus Pak kita antisipasi strategi mana yang paling bagus untuk mengantisipasi mereka. Ikat mereka supaya di sini. Pertama ini pertemuan warga nih. Adakan pertemuan warga itu Pak Dino di malam Sabtunya itu Pak Iman. Insya Allah terhindar kok. Kayak gitu cara paling ampuh. Mujarobat lagi. Ya. Nah kerja bakti terjadi itu nggak mau ngumpul, nggak mau ngumpul. Oke. Kerja bakti di rumah nanti. Jadi besok gitu. Baik, terima kasih nih semua. Jadi apa Pak Odang ya, memang lebih apa motah nih ya Pak Rudi ya, kalau bahasa Sunda lebih motah DKM daripada ke RT-an gitu kan ya. Nggak masalah gitu kan ya, satu memang apa istilahnya selama positif ke agama. Jadi memang DKM ini kan ada seksi-seksi lainnya Pak Odang ya. Iya. Bukan hanya seksi dakwah dan ibadah saja kan, ada Bang Rio, kemudian Bang Dino, kemudian seksi lainnya. Selama itu positif bagus lah. Seperti tadi nanti kalau misalnya Bajar banyak, DKM yang menangani siapa sih seksi? Ya tapi itu kan tadi sebatas usulan tadi ya. Nanti perlu kalau mau diseriusin dia dievaluasi dia apa dianalisa lah. Nanti terus ada tadi Pak DKM. Betul. Mungkin saya kan hanya menyampaikan idenya begitu. Ya, ini saya cukup memahami Pak. Iya. Itu justru dengan ngumpul seperti ini justru yang tidak pernah terpikirkan oleh kita ada yang lain gitu. Ini fungsinya ngariung teh. Kalau bahasa kebayang saya itu cuma satu tenda, orang bisa lewat ya, nggak mau penuh mau. Sifatnya ngebantu ya. Iya, jadi kan ada yang namanya bahasa itu kan bahasa murah kan artinya di bawah harga pasar dijualnya tuh. Ya pastilah. Ada akses untuk cari bahan murahnya Pak. Makanya ini kan di analisa Cari pelajari dulu benar-benar dari sumber dana dari Pak Odang mana. bisa kan? Bisa dong kalau pemerintah tahu Iya. Tahu juga kan. kalau murah di mana belinya, beras murah di mana belinya, orang bisa jadi dari Indofood langsung datang ke sini kan, bapak ini bisa. Ayo orang belanja lah, Iya. belanja pakai mobil sama mobilan gitu. Siap drop gitu. Nah, uang balik lagi. Balik lagi, Balik jadi lagi, tenang jangan. misalnya gini takut. aja. Kas DKM aman. kalau saya orang Izinnya juga benar. kalau saya orang ekonomi saya ngeliatnya gini, misalnya yang ngedrop telur Pak Samsul, tuh satu titik Pak Samsul, minyak goreng Pak Dino, modal Pak Dino, Penawaran. pengacaranya. Oh gitu ya. Itu jadi DKM hanya memfasilitasi sama developer Iya. pelaksana suppliernya ya mereka. Mau dikemas satu resek satu paket boleh atau satu-satu beli itu aja. Jadi DKM nggak punya modal, cuma untungnya bagi cincai, bagi hasil gitu. Kalau tidak punya modal, tidak mengeluarkan modal. Tidak mengeluarkan modal. Tinggal bisa tuh bukan bintang, tapi lain gitu. Dikasih susu pintar lah Dino jadi. Kalau realisasikan modang tuh kapan Iya, organisasi sebulan sekali mah harus Sebulan sekali. sebulan sekali. Ya kita Apakah benar-benar November ini minggu ke-1 atau minggu kedua? Ya minggu ke-1 lah rata-rata kan masih ada uang ini ya setelah dikurangi bayaran cicilan. Hari tanggal 2 kan
tanggal 2 kan acara pengajian apa. Nah, besoknya tanggal 2 aya pasar. Desember. Terlalu jauh. Henteu, jadi kieu kena teh anu teu data penting teu meunang meuli. Kajian kena teu naon tah. Bisa justru ini teh Kang Dino realisasi ini mah kalau bisa orangnya eksekusinya dekat-dekat ini. Iya. Dekat-dekat ini Kang. Itu jadi kayak aya nama istilahna sebagai tonggak tanda kutip ngancepkeun tonggak lah gitu ya tonggak. Jadi ngamun dia jangan lupa tadi hadirna kan bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Jadi namanya yang sieun pokoknya mah anu teu datang pengajian ke malam minggu bapak-bapak pamajikan teu meunang meuli di pasar. Kajian ancaman bahasa apa nya? Soalnya mana yang milih ngarayakeun atau milih ngaji gitu ya nama. Ya intinya Pak DKM ini masjid ini kita jadikan center Pak. Jadi bukan sekedar kita sholat, ngaji, baca, bukan. Jadi benar-benar center buat masyarakat. Mereka tuh benar-benar ternyata adanya apa ya kawan-kawan semua ini benar-benar apa yang bawa masalah Pak Iman. Jadi bukan sekedar datang azan sholat, enggak. Masjid Al-Aqsa ini benar-benar pendidikan, edukasi buat semua orang, umum bahkan sifatnya. Agama lain pun boleh tahu apa sih yang terjadi di Al-Aqsa ini yang jauh dari Palestina. Ternyata benar-benar padat ininya kan, artinya benar-benar solid orang-orang, benar-benar sebuah pengajaran di situ. Gitu Pak Iwan, saya pikir ini saya gini Pak, saya jujur aja bangga ya. Ada Pak DKM, ada Pak Ustadz Soleh, ada Pak Iwan, Pak Rudi, orang-orang yang saya lihat munafik, elegan dalam berpikir. Pak Dino, Pak Iman, Pak Manto. Ini yang saya sukanya, karena kita ini sangat-sangat punya fondasi yang sangat kuat. Kita punya benteng yang sangat luar biasa. Makanya Pak Rudi sering sounding sekarang apa ngejapri atau ini. Kita ada diplomasi keluar tuh Masya Allah. Makanya kemarin mohon maaf humasnya ada Tauhid diangkat topi. Luar biasa banget ini perkembangannya. Karena mereka dapat kabar bukan dari saya. Dari sana dapatnya, dari pihak sana kok ada Masjid Al-Aqsa gini. Karena Masjid Al-Aqsa itu ada beberapa di Bandung ini. Satu di Sarijadi ada juga, termasuk kita. Dan ternyata Masjid Al-Aqsa ini nama ini sudah bukan hal kebetulan Pak Iwan. Ini nama Al-Aqsa itu di Bandung, di Jawa Barat pimpinan Ustadz Darwis. Nanti saya share siapa pendiri organisasi Al-Aqsa Kota Bandung, ada orangnya. Saya udah pernah ketemu beliau. Ustadz Darwis itu. Jadi nggak asal-asalan. Makanya bergeming kata Al-Aqsa. Ini masuk. Mereka taunya Al-Aqsa gini, ada di Sarijadi. Pimpinannya Ustadz Darwis. Itu nasional. Orang dekatnya Pak Ridwan Kamil. Kayak gitu Pak, saya tabayunkan masalah ini. Makanya saya insya Allah jadikan center ini pendidikan Al-Aqsa di sini buat semua warga, bukan buat jamaah aja. Kalau ini skopnya terlalu kecil, kalau kita berbicara antar kita aja. Gitu. Oke. Untuk Banjar ini justru tidak menunggu tahun baru, Kang Dino. Kalau ada barang-barang yang sifatnya kecil-kecil, kita pasang meja di sini. Minggu pertama bulan November eksekusi saja lah. Oke. Nanti misalnya Pak Odang nyiapin barang naon, apa minyak goreng atau apa gitu ya. Artinya kan Pak simpan di rumah dan waktu basi gitu kan. Jadi warga yang sub DKM hanya wadah, hanya pandangan basah, tapi produknya warga. Betul Pak. Iya. Dari suppliernya. Jangan dari luar dulu. Jangan. Warga sendiri yang mau. Kalau tempat Pak Iwan untuk oke lah, perlu tergesa-gesa dan juga ini merintis ya tidak wah di tempat ini juga boleh juga ya. Nggak masalah. Untuk tahun itu lagi. Tahun. Ya kan sampai kan. Tahun di depan. Siapa? Odang? Oke, siap. Pertama bulan November. Jauh cepat kalau November mereka mendingan kalau misalnya 1 Desember. Karena perlu perencanaan. Jadi terlalu cepat. Karena 25 kan sekarang 25 Masih bisa. Kalau tengah tahun masih bisa. kalau mau pepet-pepetnya waktu pengen cepat tengahan. Bisa. Kalau awal sekarang Kalau terlalu dekat sekali keselip lah kakinya tuh ke ini. keseleo. Karena Perlu ada lagi koordinasi masalah. Iya, harus. Baik, teman-teman Rohimahkumullah kelihatannya ini bukan hal yang positif ini ngobrolnya nih maksudnya bagus juga ini ngobrol jadi spontanitas saja ya. Kebetulan juga Pak Rudi hadir ya, kemudian yang lain, Widi yang lain semua. Jadi seperti itulah perkembangan Al-Aqsa berawal dari tadi sebagai tahadus bin nikmat. Kalau di tetangga kita mungkin masjid tidak boleh katakan semegah kita, intinya belum punya masjid, kita ada, ya, kemudian kegiatan-kegiatan sudah mulai rutin saja. Jumat, ibu-ibu, minggu bapak-bapak, anak-anak ngaji, kemudian subuh juga ada one hadis ya. Itu lebih bersifat kepada bukan sini sih. Nanti saya akan ngetik seperti tulisannya yang di ini tolong di clipping saja Pak ya, hadis-hadis itu Pak ya. Siap. Jadi tolong nanti semua juga boleh punya hak untuk
mempelajari hadis itu dan punya hak untuk nanti kalau misalnya siap untuk jadi khotib Jumat terus berkembang. Jadi bertambah nanti juga Pak Odang untuk tahun 2022 ini akan Pak Odang akan menjadwal 1 tahun kan? 9 tahun. Termasuk saya mungkin bulan tanggal berapa biar tidak bentrok dengan yang lain juga demikian gitu ya, biar sudah tertib gitu ya. Pak Iwan juga mungkin diminta aja kesiapan kesanggupannya untuk itu ya. Bahaya. Maksudnya kalian apa, Siap Pak Iwan. ini jamaah subuh ini harus memantau, harus siap gitu di saat minta khotibnya, karena ilmu-ilmu pernah sharingkan di sini kan.